Oke, saya ucapkan selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bekur dari Cak Bagio Plusur. Oke kawan, saya akan kasih info. Barangkali info ini sangat bermanfaat bagi penghobi pemula ya. Yaitu salah satunya adalah YouTube, tempat inspirasi bagi Anda. YouTube, tempat untuk mencari solusi bagi Anda. Dan hanyalah orang-orang yang bijak yang mau membagikan pengalamannya. Walaupun secuil, pengalamannya sangat dibutuhkan bagi orang yang sangat membutuhkan. Semoga mereka-mereka yang ikhlas membagikan pengalamannya, baik terang-terangan dan baik secara media, saya doakan mereka berkah hidupnya dan rezekinya sangat banyak. Untuk hari ini saya berbagi info. Bersihkanlah tempat ternak Anda. Sesibuk apapun, seumur ini merpati, jadi tempatnya harus bersih sehingga merpati sangat enak duduknya. Nah. Hari ini saya berbagi info, sedikit info yang sangat bermanfaat bagi pemula, terutama yang suka menjadikan merpati ternakannya sehingga menjadi banyak dan sangat bermanfaat bagi dirinya. Dan satu dari Cak Bagio Plusur, jangan sembarangan ternak merpati ya. Ini info dari Cak Bagio Plusur, barangkali berguna bagi Anda yang pemula. Karena yang pemula ilmunya sangat kurang sekali. Bagaimana dia merawat merpatinya, bagaimana dia bisa menjaga merpatinya dengan baik. Karena merpati yang banyak itu tanggung jawabnya sangat banyak sekali. Lain dengan merpati yang sedikit, yang jumlahnya cuma puluhan. Kalau sudah ratusan, sudah tanggung jawab yang sangat cukup lumayan. Untuk peternak seperti saya juga seperti yang lain, ada di benak pikiran kita. Tiap hari, tiap waktu memikirkan merpati kita. Oke. Kita harus membersihkan supaya piye-piye yang mau kita jadikan bisa berhasil hidup sampai besar. Kita cuma bisa berusaha. Tuhanlah yang memberi rezeki kita. Apa yang saya sampaikan adalah apa yang terjadi pada perjalanan peternakan saya. Jadi kalau kita menjadikan merpati yang benar-benar jelas, maksud saya, jadi kita untuk membesarkan ini kita perlu biaya. Jago apa? Ya aku nggak vlog, aku nggak vlog. 081 35 ya wes. Oke kawan, mohon maaf ini istri saya tadi minta nomor HP saya WA ya. Jadi kita sambung, kita menjadikan merpati seperti ini, menjaganya ini tiap pagi, siang, sore kita harus kasih makan induknya jagung. Lah kalau kita punya cuma 2, 3, 4, 5, oke katakanlah tidak akan berat. Lah kalau banyak seperti saya ini gimana?
kita sudah mengeluarkan biaya besar untuk pakan, obatnya, jamunya, perawatannya. Nah, kalau kita kecewa hasilnya, betapanya sangat kita sia-sia bekerja. Ini info bagi pemula ya. Maksud saya, terah yang jelas. Kita harus memiliki merpati walaupun 2 ekor. Karena saya dulu punya merpati cuma 2 ekor, metik dan busur. Akhirnya bisa berkembang sebanyak ini dari hasil penjualan saya, dan saya belikan merpati. Nah, akhirnya merpati-merpati itu tak rawat dengan senang hati. Saya yakin bahwa merpati-merpati yang dari mereka yang aku beli itu merpati yang sangat bagus sekali. Kita beli dengan harga yang cukup lumayan lah bagi kita ini. Kita mengumpulkan uang 2 juta, 3 juta sampai 7 juta. Bukanlah hal yang mudah bagi kita sebagai penghobi kecil seperti saya dan keadaan seperti saya ini. Lain dengan mereka yang memang hidupnya sudah tinggi seperti Van Billman, Pit Pigeon dan lain sebagainya. Mereka adalah bos. Mereka membeli merpati ratusan juta. Terus merpati mereka juara, dan mereka menjual anaknya saja dengan harga yang sangat cukup tinggi. Contoh saya sendiri pernah inbox Van Billman langsung ke Konya. Itu harganya baru giring 10 juta satu pasang kawan. Nah, kita dihadapkan harga sebesar itu tidak akan mampu kalau kita ini tidak sukses. Maksud saya tidak memiliki uang yang cukup. Nah, karena itu kita tidak boleh sembarangan merawat merpati. Yang harus jelas, induk, ibu, bapaknya harus jelas dari mana merpati itu Anda dapatkan, dan nanti yang Anda beli itu bisa bertanggung jawab pada diri kita sebagai peternak penerusnya. Dari terah mereka yang kita jual di saya, dijual di kita, seperti saya bertanggung jawab dengan terah yang saya jual di orang-orang. Oh iya, itu merpati dari saya. Nah, itu kawan, maksud saya, kita tidak boleh mempunyai ego yang sangat tinggi atau mempunyai perasaan yang sangat tinggi dan akan menyesatkan kita. Maksud saya itu perasaan, wah merpatinya gak menangan, merpatinya. Kita tidak boleh begitu. Yang penting kita beli tempat yang jelas, merpatinya jelas, kita beli, kita kembangkan, kita coba sendiri. Kalau bagus 1, 2, 3, modal sampean akan kembali dan Anda akan beruntung dengan memiliki merpati yang sangat-sangat istimewa dari peternak yang ternama. Kita harus mempunyai insting positif pada peternak-peternak yang ternama. Jangan mempunyai insting yang jelek, karena mereka membangun sebuah peternakan itu mereka sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Contoh seperti kemarin Kang Ujang Temanggung membeli merpati 15 juta. Ukuran Kang Ujang Temanggung sudahlah berat. Karena Kang Ujang Temanggung bukanlah bos seperti Van Billman, Haji Riyad RBF yang membeli merpati 350 juta, 250 juta. Kita harus bisa memilah-milah. Tapi merpati-merpati yang Kang Ujang miliki dan yang lain bukanlah merpati dipandang sebelah mata. Maka dari itu kita harus bisa
memilah-milah hati sebagai kedewasaan kita. Tidak boleh suujon pada teman kita atau jelek pada teman kita. Tidak boleh itu. Kalau Anda ingin sukses, jangan sekali-kali menjelek-jelekan teman kita. Kita bisa menilai sendiri mereka. Kalau kita dijelek-jelekin, biarkan. Nanti netizen sendiri yang akan menilai diri kita, baik dan tidaknya. Kita berusaha semampu kita. Dan orang yang selalu berusaha, Tuhan pasti memberi jalan. Percayalah. Saya sendiri buktinya, saya terus berusaha. Dan Tuhan memberi jalan pada saya. Dan insya Allah nanti kalau uang saya sudah terkumpul lagi, saya akan mendatangkan merpati dari peternak yang ternama lagi. Begitulah saya terus berusaha semampu saya dengan menabung uang saya sedikit demi sedikit, selain untuk kebutuhan anak kuliah saya, pondok anak kuliah, pondok anak saya yang nomor 2 dan sekolah anak saya nomor 3, juga kebutuhan keluarga saya untuk makan, hidup, dan kebutuhan yang lain. Oke kawan, sampai di sini vlog dari Cak Pagio Plusur. Semoga ini menjadi inspirasi bagi Anda yang pemula, yang ingin maju hidupnya untuk perkembangan merpati kentong dan kolong Indonesia. Kita jaga semampu kita. Kita rawat hobi kita sampai kapanpun, sampai tua. Seperti Cak Pagio Plusur ini, hobi dari muda sampai tua. Saya tidak mempunyai pikiran no problem, apa kata orang. Yang penting kita hobi, uang kita sendiri, milik kita sendiri, yang lain umek biarkan. Oke, salam Bekur selalu.